Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Masih dalam suasana doa 10 hari. Marilah kita mulai ibadah kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang selalu ada buat hidup kami. Malam hari ini kami akan memulai doa kami, Tuhan. Biar Engkau menyertai kami, biar Engkau melawat kami, biar Roh Kudus turun menaungi setiap kami, berikan kami urapan yang baru. Lindungi dan berkati Tuhan jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Marilah malam hari ini kita mau belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau taat melakukan segala perintah Tuhan. Sebab itulah Tuhan mau dalam hidup kita.
harapan yang baru pada hidup. Mari kita terus belajar untuk taat kepada Tuhan, melakukan setiap kehendak-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, dan Aku pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Dan setiap firman yang disampaikan belum jadi rema buat setiap kehidupan kami. Baiklah kami yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun kami berada, kami belum menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini yang kita baca tadi sangat jelas tertulis bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segalanya cenderung hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hal itu membuat Tuhan menyesal, bahkan memilukan hatinya, sehingga Tuhan mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk menghapus manusia maupun hewan-hewan atau binatang-binatang yang telah Ia ciptakan. Tetapi
Ada satu orang dalam ayat yang ke-8 di situ ditulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan, Nuh beserta keluarganya. Nah, apa yang menjadi alasan sehingga Nuh diselamatkan oleh Tuhan? Ternyata di Kejadian 6 ayatnya yang ke-9, di situ ditulis seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi sangat jelas Nuh adalah orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Berarti dia adalah orang yang sangat setia terhadap Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan. Nah, orang yang punya hubungan yang dekat dengan Allah, pasti dia adalah seorang yang taat. Nah, mari kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 22 dan Kejadian 7 ayat 5. Di sana ditulis begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukan. Di pasal 7 ayatnya yang kelima, lalu Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi dua ayat ini sangat jelas bahwa Nuh adalah seorang pribadi yang taat. Nah, oleh sebab itu malam hari ini tema kita adalah hidup taat pasti selamat. Dalam kamus Alkitab, taat itu adalah patuh atau tunduk. Nah, mari kita lihat ketaatan apa saja yang dilakukan Nuh. Ada 4 poin yang akan saya bagikan di dalam renungan malam hari ini. Poin yang pertama, Nuh taat dalam hal membuat bahtera dengan sangat terperinci. Mari kita lihat di Kejadian 6 ayat 14 hingga ke-16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kalau kita melihat perintahnya Tuhan kepada Nuh dalam ayat ini sangat-sangat terperinci. Harus dari kayu gofir, bahteranya harus berpetak-petak, harus ditutup dengan pakal dari bagian dalam dan dari bagian luar. Panjangnya 300 hasta dan seterusnya. Itu sangat terperinci, Bapak Ibu Saudara-saudari. Seumpama Nuh tidak taat kepada Tuhan, contohnya dalam hal membuat bahtera ini, hal kecil saja yang dia tidak lakukan. Misalnya dia tidak memasang pakal pada bagian dalam dan luar bahtera itu. Pakal itu artinya kulit kayu, sabut untuk menutupi celah-celah pada bagian dalam atau luar di dalam pada bahtera itu. Nah, coba kita bayangkan kalau seumpama Nuh tidak mengerjakan satu bagian ini saja, tidak memasang pakal pada bahtera itu, ya, pasti bahtera itu akan kemasukan air karena celah-celahnya itu tidak ditutupi dengan pakal itu, tidak ditutupi baik bagian luar maupun bagian dalam. Itu akan kemasukan air dan bahtera itu pasti tenggelam. Oleh sebab itu kita lihat dalam poin pertama ini, Nuh sangat taat dalam mengerjakan, dalam membuat bahtera ini, bahkan terperinci. Hal untuk memasang pakal pun dia kerjakan. Jadi seumpama dia tidak mengerjakannya, itu mempunyai dampak yang sangat fatal. Ya, jadi poin yang pertama adalah dia membuat bahtera itu sangat detail dan dia taat. Dan poin yang kedua, dia taat membawa segala makhluk hidup, segala jenis hewan sepasang, jantan dan betina. Kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 19 hingga yang ke-20.
Di situ ditulis, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Di bagian ini pun Nuh taat. Seumpama Nuh tidak taat, dia hanya membawa jantan dari satu jenis binatang, tentunya itu tidak akan berkembang biak. Sedangkan di dalam ayat ini supaya terpeliharalah hidupnya, berarti kan supaya berkembang biak hewan-hewan itu, binatang-binatang yang Tuhan perintahkan untuk dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Nah, kalau dia cuma bawa jantannya saja dari satu jenis binatang atau betinanya saja, itu tidak akan berkembang biak. Contohnya misalnya ayam. Ya, ayam. Dia bawa cuma betinanya, apakah dia bisa bertelur di situ? Dia bisa berkembang biak? Tidak. Jadi dalam poin yang kedua ini, Nuh pun tetap taat melakukannya. Padahal kalau kita mau pikir, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sangat sulit. Dia harus mencari setiap jenis binatang sepasang-sepasang, tapi dia tetap melakukannya. Ya. Poin yang ketiga, Nuh taat mengumpulkan bahan makanan bagi semua hewan yang dimasukkan ke dalam bahtera itu, dan juga Nuh beserta keluarganya. Mari kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 21. Di sana ditulis begini, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan bahan makanan, baik bagi Nuh sendiri dan keluarganya, dan semua hewan binatang yang dia bawa masuk ke dalam bahtera itu. Bayangkan kalau Nuh tidak taat kepada Tuhan, salah satu jenis binatang dia tidak bawa bahan makanannya. Saya membayangkan di situasi itu ada binatang yang kelaparan di situ, ya kan? Dia kelaparan, dia pasti mengamuk-ngamuk, berontak-rontak. Dan kalau sudah salah satu jenis binatang sudah berontak-rontak, mengamuk-ngamuk, yang binatang lain itu merasa terganggu, dia ikut mengamuk, dan semuanya mengamuk, berontak-rontak, apa yang akan terjadi di dalam bahtera itu? Hanya gara-gara tidak membawa bahan makanan, dampaknya ternyata besar. Kacau balau di dalam bahtera itu. Coba kita bayangkan, kalau sudah kacau balau, semua binatang-binatang, hewan-hewan yang dibawa di dalam bahtera itu semua berontak, kacau balau di dalam. Apa yang akan terjadi dalam bahtera itu? Mungkin bahtera itu bisa terbalik karena hewan-hewannya tidak bisa diam. Itu mempunyai dampak yang sangat fatal, ya. Kalau seumpama Nuh tidak taat dalam hal mengumpulkan bahan makanan ini, dalam perintah Tuhan ini, di poin yang ketiga ini. Ya. Dan poin yang keempat adalah Nuh taat diam di dalam bahtera selama masa air bah. Dia sabar di dalam bahtera. Mari kita lihat Kejadian 7 ayatnya yang ke-7. Di sana ditulis seperti ini. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi dia masuk di dalam. Bayangkan kalau dia tidak mau masuk, apa yang mau terjadi di dalam kehidupan Nuh? Ya pasti Nuh akan sama-sama dimusnahkan dengan orang-orang pada zaman itu. Tapi karena Nuh memang taat, dia mau tinggal diam di dalam bahtera itu, maka terpeliharalah hidupnya dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu saudara-saudari tahu berapa lama Nuh di dalam bahtera itu semenjak dia masuk dan dia keluar
dari bahtera itu menginjakkan kakinya ke tanah. Itu ada 1 tahun lebih Nuh diam di dalam bahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, 1 tahun lebih dia ada di dalam kapal yang besar. Tidak ada seperti kita ini, televisi, smartphone, dan lain sebagainya. Hanya bertemu dengan segala jenis binatang yang ada di situ. Kalau kita zaman sekarang ini, kalau kita bosan di dalam rumah atau di dalam kamar, ambil handphone langsung buka YouTube lain sebagainya dan lain sebagainya, atau nyalakan TV dan nonton. Ada hiburan. Tapi Nuh selama 1 tahun lebih dia ada di dalam bahtera itu. Yang dia lihat ya hanya binatang. Dia mungkin aktivitasnya sehari-hari dia makan minum dengan keluarganya dan kehidupannya seperti manusia pada umumnya. Terus merawat binatang-binatang itu, memberi makan dan lain sebagainya. Jadi untuk kehidupan yang dialami Nuh di dalam bahtera ini, kalau kita bayangkan kita yang pada masa sekarang ini, apalagi ya sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kalau saya tidak salah, itu berada di Indonesia itu dari pertengahan bulan Maret, April, Mei, baru 2 bulan lebih. Sudah gerah, sudah ada yang bilang jenuh, bosan dan lain sebagainya. Sudah tidak betah di dalam rumah, mau keluar, mau bebas, mau jalan-jalan di mal, mau jalan-jalan kemana saja. Bahkan ada yang punya alasan banyak untuk mau mudik, ingat keluarga, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan, karena sudah tidak tahan. Bagaimana dengan Nuh? 1 tahun dia ada di dalam bahtera, 1 tahun lebih dia ada di dalam bahtera. Kalau kita melihat ketaatannya Nuh dan kita bercermin dari dalam dirinya Nuh di masa sekarang ini, alangkah baiknya kita diam di dalam rumah. Kenapa? Karena kita bisa terhindar dari virus corona ini. Diperintahkan oleh pemerintah untuk diam di rumah saja, kita sudah tidak betah. Bagaimana dengan Nuh? Padahal kalau efeknya keluar, itu bahaya sekali bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang untuk sabar, tidak mudah memang untuk taat. Tapi kalau kita bisa taat untuk kebaikan diri kita sendiri, kenapa tidak? Kita belajar dari seorang Nuh. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, Nuh adalah pribadi yang sangat taat terhadap segala perintah Tuhan. Karena ketaatannya, dia, keluarganya, dan seisi bahtera itu selamat. Oleh karena itu, mari kita belajar dari seorang Nuh. Di dalam keluarga, seorang anak harus taat kepada orang tuanya. Di dalam gereja, jemaat harus taat kepada gembalanya. Di tempat pekerjaan, seorang bawahan harus taat kepada pemimpinnya. Di dalam masyarakat harus taat kepada pemimpin negaranya. Karena ketaatan tidak hanya membawa berkat, tetapi ketaatan juga membawa keselamatan. Karena orang yang hidup taat tidak hanya jasmaninya saja yang selamat dari hal-hal yang jahat, tetapi orang yang percaya, yang hidup sungguh-sungguh, yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia akan kembali kepada Bapa di surga dan menerima keselamatan hidup yang kekal. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan satu motivasi kita, memberikan kita nasihat. Kedepannya kita semakin hari semakin belajar untuk lebih taat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga,
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami belajar untuk taat kepadamu Tuhan. Tidak hanya di dalam keluarga, di dalam gereja, di masyarakat, di tempat pekerjaan kami, dimanapun itu, kami mau belajar untuk taat, terlebih khusus taat kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia biasa, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang akan memampukan kami melakukan semua yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Engkau akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami untuk tetap taat kepadamu, setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya apapun yang kami hadapi di masa ini Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang melindungi kami. Kami menyadari bahwa Engkau Allah mengasihi kami dan Engkau akan menyelesaikan, Engkau akan memutuskan rantai virus corona ini Tuhan. Dan secepatnya pandemi ini akan berakhir. Kami percaya dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.